Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arbi Kurni Aji, NIM 1901530126 dari kelas D1 Machine Learning. Di video ketiga ini saya akan menjelaskan praktek klasifikasi dengan algoritma KNN atau K-Nearest Neighbor menggunakan Kaggle. Nah, di sini saya sudah siapkan programnya. Ini program yang akan kita praktekkan dan kita jalankan. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu klasifikasi dan apa itu ke algoritma KNN dan cara kerjanya juga. Ya, kita mulai dari klasifikasi. Klasifikasi itu merupakan supervised learning. Nah, klasifikasi adalah cara untuk mengkategorikan item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Nah, ini ada dua jenis variabel, yaitu target variable dan feeder variable. Ini variabel ini sama dengan regresi, cuma perbedaannya regresi dan klasifikasi yaitu adalah variabel targetnya ini berupa kategori atau nilai discrete. Nah, kita langsung ke algoritma KNN. Apa sih itu algoritma KNN? Algoritma KNN merupakan klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah K, data terdekat atau tetangganya, sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Jadi, algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Jadi itu nanti tampilnya itu seperti ada tampilan diklasifikasikan. Nah, kita akan memprediksi ini tuh dekatnya kemana, ini miripnya lebih kemana, seperti itu. Nah, untuk cara kerja KNN yang pertama yaitu kita menentukan jumlah K untuk penentuan kelasnya, untuk kita jadi penentunya nanti. Nah, kemudian hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Dan yang ketiga yaitu selanjutnya, ambil sejumlah K data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Nah, ini adalah cara kerja dari KNN. Selanjutnya kita akan masuk ke ini, program yang telah kita buat. Yang telah saya buat ini, yaitu adalah kita akan mengklasifikasikan tinggi dan berat badan manusia untuk pria dan wanita. Jadi nanti pria dan wanita itu kita klasifikasikan, kita bedakan. Untuk cara yang pertama, yaitu kita akan membuat sebuah datanya dulu, datasetnya. Pertama kita import dulu dari Pandas, import Pandas SPD. Kemudian kita buat variabel sensus sama dengan tinggi, titik 2, dalam kurung siku, dan kita buat hasilnya. Ini 170, 190, 150, 130, 160, dan sekian selanjutnya. Kemudian ada berat juga sama dalam kurung siku, 50, 80, 45, dan sekian. Sampai ini 9 keseluruhannya. Dan untuk CK, petik CK ini adalah jenis kelamin, titik 2, yaitu pria-pria, wanita-wanita, dan seterusnya. Nah, setelah itu data yang ini akan kita buat data frame-nya. Yang pertama yaitu kita buat variabel census underscore df sama dengan pd data frame dalam kurung census. Ini akan membuat objek dengan parameternya itu census. Kemudian kita buka ini census.df, kita tampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini seperti spreadsheet, seperti regresi tadi. Jadi 170, 50 itu untuk jenis pria, yang ini untuk pria, ini wanita, wanita, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan coba nih memvisualisasikannya. Nah, caranya yaitu kita akan visualisasikannya menggunakan matplotlib, yang dimana sumbu X itu nanti akan berasosiasi dengan tinggi, dan Y itu nanti akan berasosiasi dengan berat badan. Nah, untuk nanti kita juga akan membuat warna marker berbeda untuk pria dan wanita. Jadi biar kelihatan jelas nih klasifikasinya. Yang pertama kita import dulu lib dari matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt. Selanjutnya kita akan membuat subplot untuk mengambil figur dan akses. Fig dan AX ini caranya fig, AX sama dengan plt.subplots dalam kurung. Setelah membentuk ini, kita akan membuat looping terhadap data sensus ini. Kita looping, di mana sensus ini di grup berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi di grup, biar bisa nanti yang pria mana dan perempuan mana, atau wanita mana. Caranya yaitu for jk, d in census underscore df dot group by dalam kurung petik jk, titik 2, ax scatter dalam kurung d, kurung siku tinggi, d, kurung siku berat,
Dan label sama dengan JK. Nah, loop ini mengambil data dari jenis kelamin dan D yang berisi data tinggi dan berat badan berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat plt.legend untuk nama nanti di kiri atas dalam kurung log sama dengan upper left. Kemudian untuk judulnya plt.title dalam kurung data tinggi, data berat, dan jenis kelamin. Kemudian plt.xLabel untuk xLabelnya yaitu tinggi badan dalam kurung cm, dan untuk ylabel plt.ylabel dalam kurung itu berat badan dalam kurungnya kilogram. Kemudian plt.grid sama dengan true, kita akan menggunakan grid dan kita tampilkan dengan plt.show. Kita run. Nah, yang ini untuk plt legendnya di upper left berarti kiri atas, dan ini adalah visualisasi dari data yang telah kita buat ini. Jadi untuk pria ini kita warnai dengan biru, dan untuk wanita ini yang warna orange. Nah, jadi ini adalah tampilannya. Nah, langkah selanjutnya kita akan merubah ini, kita akan mulai melakukan klasifikasinya untuk memprediksi. Yang pertama kita adalah membuat sebuah data ini menjadi array. Yang pertama kita import dulu library NumPy, import NumPy SNP. Kemudian kita buat array yang ditampung di dalam ini xtrain dan ytrain, di mana xtrain itu akan menjadi sebagai feature, data feature-nya, dan y itu menjadi data targetnya. Caranya yaitu x_train sama dengan np.array dalam kurung census df dalam kurung siku tinggi, berat. Jadi ini akan menjadi data feature-nya. Dan yang kedua, y_train sama dengan np.array dalam kurung census_df dalam kurung siku JK. Ini untuk data targetnya itu adalah jenis kelamin. Selanjutnya kita print f format x_train -2/n itu enter xtrain. Kita panggil xtrain-nya dan enter lagi. Kemudian print untuk y, print dalam kurung f titik ytrain -2 enter ytrain. Dipanggil ytrain-nya. Kita run. Nah, ini dia. Ini untuk tinggi dan berat, tinggi berat, dan ini ytrain-nya untuk yang pria dan wanita. Nah, karena JK itu jenis kelamin itu masih string, maka kita akan ubah ke bentuk numerik. Karena itu kita akan menggunakan library binarizer namanya. Nah, caranya yaitu kita import dulu dari sklearn from sklearn.preprocessing import label binarizer. Kemudian kita bentuk objek lb sama dengan label binarizer dalam titik kurung. Kemudian kita transformasikan nih ytrain-nya. Ytrain sama dengan label.fit_transform dalam kurung ytrain. Kemudian kita print dalam kurung f untuk format, dalam petik ytrain -2/n untuk enter dan panggil ytrain-nya. Jadi kita run. Nah, karena ini kan ada dua nih, pria dan wanita saja. Jadi kita buat ini jadi 0 dan 1. 0 untuk pria dan 1 untuk wanita. Jadi ini bentuknya numerik. Karena ini bentuknya dari array, jadi kita kembalikan ini menjadi array 2 dimensi karena ini masih matriks. Caranya yaitu x_train sama dengan y_train .flatten. Jadi kita flattenkan lagi. Kemudian print dalam kurung f dalam kurung petik y_train -2 panggil ytrain-nya. Kita run. Nah, jadi kembali ke bentuk array. Ini masih bentuk matrik, kita ubah jadi bentuk array. Nah, selanjutnya kita akan memulai training model. Yang pertama kita import dulu library dari sklearn, dan kita akan menggunakan knn classifier karena kita akan digunakan untuk klasifikasi. From sklearn.neighbors import kneighbors classifier. Nah, selanjutnya kita akan membuat k tadi untuk di sini tadi menentukan jumlah penentuan kelasnya sebagai penentu. K itu kita buat sebagai 3. Ini digunakan untuk proses prediksi. Kemudian kita buat objek model dengan parameter. Ya, model sama dengan kneighbor classifier dalam kurung n_neighbor sama dengan k. Ini k-nya ini untuk itu parameternya, jadi ngambil dari k ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah data train tadi digunakan untuk prediksi gender, kita buat lagi berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Kita siapkan data baru tinggi badan dan berat badan yang akan kita klasifikasikan. Yang pertama kita buat tinggi_badan, kita buat 168
dan berat underscore badan itu 78. Karena data ini satu saja, kita perlu merubah ini, mereshape ini menjadi data 2 dimensi. Yang pertama caranya x underscore new sama dengan np.array dalam kurung siku tinggi badan dan berat badan di reshape menjadi 1, min 1. Kemudian kita panggil x new-nya ini. Boom. Nah, ini keluar. Array-nya itu sama dengan 168,78. Jadi ini 2 dimensi. Nah, kita langsung prediksi saja menggunakan KNN. Caranya yaitu y underscore new sama dengan model.predict dalam kurung x new. Jadi kita akan prediksi x new ini, data yang ini, apakah di dalam ini termasuk apa. Jika kita run, nah ternyata data yang ini termasuk 0. 0 itu apa? 0 tadi itu kan pria. Nah, karena tadi ini masih bentuknya masih 0, masih numerik, kita ubah nih jadi string kembali. Caranya yaitu lb.inverse underscore transfer dalam kurung y underscore new. Jika kita run, nah kita akan kembalikan lagi. Ini jadi pria. Y new ini kita ubah jadi lagi jadi ini pria. Jadi kita prediksi ini adalah pria. Nah, agar tampilannya lebih cantik, kita buat visualisasinya. Kita import matplotlib.pyplot splt. Kemudian kita import juga fig.ax sama dengan plt.subplots. Kemudian jangan lupa lagi kita membuat looping untuk data sensus tadi berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita group. Kemudian for jk, d in sensus df group dalam kurung jk d2 dan ax scatter d tinggi dan d berat dengan label jenis kelamin. Nah, ini juga kita buat warna makernya untuk pria dan wanita berbeda juga. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan marker baru untuk data yang telah prediksi tadi. Jadi kita lihat ini data yang ini, kan ini pria nih, tapi kita belum tahu lokasinya itu di mana. Jadi kita coba tambahkan yaitu plt.scatter dalam kurung tinggi badan, berat badan, marker sama dengan bintang. Jadi nanti yang bentuknya bintang itu yang kita prediksi ini. Ini yang nanti bentuknya nanti bintang. Kemudian untuk warnanya hitam dan labelnya itu adalah hasil prediksi. Untuk selanjutnya sama seperti yang di atas dan kita coba run. Nah, ternyata data tadi itu berada di sini. Nah, di sini untuk pria yang warnanya ini, wanita warnanya orange ini, dan untuk hasil prediksinya itu yang bintang, jadi berada di sini ini. Oke, itu adalah penjelasan mengenai klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.